Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 nomor 3 dengan saya Syari Zariati dengan tingkat digit NIM terakhir 099. Saya Yulia Septi Fadila dengan digit NIM terakhir 093. Dan saya Ahmadina dengan tingkat digit NIM terakhir 113. Langsung saja kita ke soalnya. Dua gudang memasok 2 toko eceran dengan kantong kapur seberat 100 pon. Gudang A memiliki 1000 kantong dan gudang B memiliki 2000 kantong. Kedua toko masing-masing membutuhkan 1200 kantong. Biaya pengiriman dari setiap gudang ke masing-masing toko dalam satuan sen per kantong diberikan pada tabel. Kita lihat tabelnya. Untuk gudang A mengirim ke toko 1 itu biayanya 5 sen. Kemudian gudang A mengirim ke toko 2 itu biayanya 4 sen. Gudang B mengirim ke toko 1 biayanya 12 sen dan gudang B mengirim ke toko 2 biayanya adalah 9 sen. Selain biaya pengiriman, terdapat biaya penyimpanan untuk kantong yang tidak dikirim. Setiap kantong yang tersisa di gudang A dikenakan biaya penyimpanan sebesar 2 sen, sedangkan setiap kantong yang tersisa di gudang B dikenakan biaya penyimpanan sebesar 8 sen. Tentukan banyaknya kantong yang harus dikirim dari masing-masing gudang ke setiap toko sehingga total biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya penyimpanan dan biaya pengiriman, menjadi sekecil mungkin. Ini adalah cuplikan asli soal yang kita ambil dari buku An Introduction to Linear Programming and Game Theory, buku dari Paul dan Gerard. Pada video ini, soal akan diselesaikan menggunakan metode simplex primal dan metode simplex dual. Dengan begitu, kita dapat membandingkan proses penyelesaian dari kedua metode tersebut, serta memastikan bahwa keduanya akan menghasilkan solusi optimal yang sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat model matematikanya dengan pemisalan sebagai berikut. Dimisalkan bahwa X1 menyatakan banyak kantong dari gudang A ke toko 1, kemudian X2 menyatakan banyaknya kantong yang dikirim dari gudang A ke toko 2, X3 menyatakan banyak kantong dari gudang B ke toko 1, dan X4 menyatakan banyak kantong yang dikirim dari gudang B ke toko 2. Perlu kita ketahui bahwa model matematika dalam program linear itu terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama, fungsi tujuan. Dari soal, kita bisa membuat fungsi tujuan dari total biaya transportasi dan biaya penyimpanan. Yang pertama, untuk biaya transportasi bisa kita ubah menjadi model matematika 5x1 ditambah 4x2 ditambah 12x3 ditambah 9x4. Kemudian untuk biaya penyimpanan, untuk membuat model matematikanya bisa kita menggunakan biaya penyimpanannya dikalikan dengan sisa barang yang tidak dikirim, yaitu 2 dikali 1000 dikurangi X1 ditambah X2 ditambah 8 dikali 2000 dikurangi X3 ditambah X4 sama dengan 18.000 dikurangi 2X1 dikurangi 2X2 dikurangi 2X3 dikurangi 8X4. Kemudian kita jumlahkan biaya transportasi dan biaya penyimpanan sehingga kita peroleh Z min sama dengan 3X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah X4 ditambah 18.000. Dalam metode simplex untuk masalah minimasi, cara penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai maksimumnya, sehingga Z min akan sama dengan negatif Z max. Kemudian setelah fungsi tujuan terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi kendala. Kita lihat pada soal, gudang A hanya memiliki 1000 kantong, maka otomatis barang yang dikirim dari gudang A ke toko 1 dan toko 2 tidak boleh melebihi dari 1000 kantong. Maka bisa kita tulis X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000. Kemudian untuk kendala kedua kita peroleh dari gudang B hanya memiliki 2000 kantong. Maka otomatis barang yang dikirim dari gudang B ke toko 1 dan toko 2 tidak boleh melebihi dari 2000 kantong.
maka bisa kita tulis X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 2000. Kemudian untuk kendala 3, kita peroleh dari kedua toko masing-masing membutuhkan 1200 kantong. Maka kita bisa tulis menjadi X1 ditambah X3 sama dengan 1200, kemudian X2 ditambah X4 sama dengan 1200. Untuk tanda sama dengan ini bisa kita pecah menjadi 2, yaitu kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Dengan X1, X2, X3, dan X4 ini lebih dari sama dengan 0. Bentuk akhir dari fungsi tujuan dan fungsi kendala dari soal tersebut yaitu Z-max sama dengan negatif 3X1 dikurangi 2X2 dikurangi 4X3 dikurangi X4 dengan kendala X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000, X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 2000, X1 ditambah X3 lebih dari sama dengan 1200, kemudian X1 ditambah X3 kurang dari sama dengan 1200, X2 ditambah X4 lebih dari sama dengan 1200, dan X2 ditambah X4 kurang dari sama dengan 1200 dengan X1, X2, X3, dan X4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian setelah kita membentuk model matematika, langkah selanjutnya adalah mengubah model matematika tersebut ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack dan variabel buatan. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa jika kendala memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka kita hanya perlu menambahkan dengan variabel slack saja. Tetapi untuk kendala yang memiliki tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, kita perlu mengurangkannya dengan variabel slack dan menambahkannya dengan variabel buatan. Sehingga kita peroleh menjadi seperti ini. Yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah S1, ini adalah variabel slack-nya sama dengan 1000. Begitu seterusnya sampai kendala habis. Nah, ini contoh untuk tanda lebih dari sama dengan, ini dikurangkan dengan variabel slack dan ditambah dengan variabel buatan. Kemudian karena kita tadi menambahkan variabel buatan, maka pada fungsi tujuan kita perlu menambahkan negatif M dengan tujuan agar nantinya variabel buatan ini akan keluar dari solusi optimal. Juga jangan lupa bahwa X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, XA, dan XB itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari bentuk persamaan tadi bisa kita ubah menjadi sebuah matriks, yaitu sebagai berikut. Nah, matriks ini bisa langsung kita substitusikan ke tabel program awal iterasi 1. Kemudian setelah kita substitusi, kita akan mencari ZC. ZC ini kita dapatkan dari CP dikalikan dengan setiap kolom dari tabel. Yang pertama, kolom Q, 0 dikalikan 1000, ditambah dengan 0 dikalikan 2000, dan seterusnya sampai bawah kita dapatkan negatif 2400M. Kemudian untuk kolom X1, 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 ditambah negatif M dikali 1 ditambah 0 dikalikan 1 ditambah negatif M dikali 0 ditambah 0 dikalikan 0, kita peroleh negatif M, begitu seterusnya sampai kolom XB. Kemudian kita peroleh baris ZC. Nah, selanjutnya kita mencari ZC min CC. Kita harus mengurangkan ZC dengan CC. CC itu adalah baris paling atas di sini. Untuk kolom X1, negatif M dikurangi negatif 3 sama dengan negatif M plus 3. Kemudian untuk kolom X2, negatif M dikurangi negatif 2 sama dengan negatif M plus 2, begitu seterusnya sampai kolom XB. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci, yaitu ZC min CC yang bernilai paling kecil atau paling negatif. Di sini yang bernilai paling kecil adalah min M plus 1.
Jadi ini adalah kolom kunci. Kemudian kolom kunci ini kita gunakan sebagai pembagi dari key untuk kita bisa mencari rasio P. Untuk mencari rasio P, 1000 dibagi 0 sama dengan tak hingga, kemudian 2000 dibagi 1 sama dengan 2000, kemudian 1200 dibagi 0 sama dengan tak hingga, begitu seterusnya sampai baris S6. Kemudian selanjutnya kita akan mencari baris kunci, di mana baris kunci ini kita peroleh dari rasio P, pilih yang paling kecil dan pilih yang paling atas. Di sini yang terpilih adalah 1200 di baris 5. Kemudian pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci ini nantinya akan jadi elemen kunci. Di sini 1 berarti adalah elemen kuncinya. Transformasi baris lain yaitu baris selain baris kunci. Di sini baris lainnya adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 6. Untuk rumus dari transformasi baris lain adalah baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikalikan dengan TPK. Untuk koefisien kolom kunci ini adalah baris yang bersesuaian dengan elemen kunci. Misal pada baris 1, koefisien kolom kuncinya adalah 0 karena bersesuaian dengan elemen kunci. Kemudian untuk baris 2, koefisien kolom kuncinya adalah 1 karena bersesuaian dengan elemen kunci, dan seterusnya. Kemudian kita transformasikan baris 1. Kita tulis baris 1 di sini, kemudian dikurangkan dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 0, dikalikan dengan transformasi baris kunci. Kemudian kita peroleh angka-angkanya. Lakukan hal yang sama pada baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 6. Sehingga kita peroleh tabel simplex baru atau iterasi 2. Kita masukkan saja angka-angkanya ke sini, baris 1 kita masukkan, baris 2 kita masukkan, dan seterusnya. Kemudian lakukan hal yang sama, proses yang sama, sehingga kita peroleh elemen kunci yaitu 1. Dari elemen kunci 1 tersebut kita peroleh tabel simplex baru iterasi 3, dan dengan proses yang sama kita peroleh elemen kunci 1, sehingga kita peroleh tabel simplex baru lagi yaitu iterasi 4. Nah, berdasarkan tabel optimal metode simplex, seluruh nilai pada baris ZJ-ZJ bernilai tidak negatif atau bisa dikatakan ZJ-ZJ lebih dari sama dengan 0, maka program optimal. Sehingga diperoleh variabel keputusan optimal yaitu X1 sama dengan 1000, X2-nya itu 0 karena tidak termasuk dalam basis, X3-nya itu 200, X4-nya itu 1200. Nah, nilai fungsi tujuan optimal diperoleh dari baris ZC kolom Q yaitu negatif 5000. Hal yang sama juga dapat diverifikasi dengan mensubstitusikan nilai variabel keputusan optimal yaitu tadi X1 sama dengan 1000 sampai X4 sama dengan 1200 ke dalam fungsi tujuan. Nah, kalian bisa ya mencoba mensubstitusikannya itu ke dalam fungsi tujuan. Nanti juga akan menghasilkan negatif 5000. Karena masalah awal adalah masalah minimasi, sedangkan perhitungan simplex dilakukan pada bentuk maksimasi, yaitu mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1. Maka, hasil yang diperoleh dari tabel optimal, yaitu Zmax sama dengan negatif 5000, harus dikalikan dengan negatif 1 untuk mendapatkan nilai minimal sebenarnya. Oleh sebab itu, diperoleh Zmin sama dengan negatif dikalikan negatif 5000 sama dengan 5000. Nah, selanjutnya kita akan mengubah model primal menjadi model dual dengan menggunakan aturan dualitas program linear. Langkah pertama adalah melihat jumlah kendala dan jumlah variabel keputusan pada model primal. Pada model primal terdapat 6 kendala dan 4 variabel keputusan yaitu X1, X2, X3, dan X4. Berdasarkan aturan dualitas, jumlah kendala pada primal akan menjadi jumlah variabel pada dual, sedangkan jumlah variabel pada primal akan menjadi jumlah kendala pada dual. Oleh karena itu, model dual akan memiliki 6 variabel dual yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, serta memiliki 4 kendala dual. Langkah berikutnya adalah membentuk fungsi tujuan dual.
Untuk membentuk fungsi tujuan dual, kita mengambil nilai ruas kanan setiap kendala pada model primal. Nilai ruas kanan tersebut yaitu 1000, 2000, 1200, 1200, 1200, 1200. Nah, sebelum memasukkan nilai tersebut ke fungsi tujuan dual, terlebih dahulu kita menentukan tanda setiap variabel dual berdasarkan jenis kendala pada primal. Kendala pertama itu berbentuk kurang dari sama dengan sehingga menghasilkan negatif Y1. Kendala kedua itu berbentuk kurang dari sama dengan sehingga menghasilkan negatif Y2. Kendala ketiga itu berbentuk lebih dari sama dengan sehingga menghasilkan plus Y3. Kendala keempat itu berbentuk kurang dari sama dengan sehingga menghasilkan negatif Y4. Kendala kelima itu berbentuk lebih dari sama dengan sehingga menghasilkan plus Y5. Kendala keenam itu berbentuk kurang dari sama dengan sehingga menghasilkan negatif Y6. Dengan demikian diperoleh susunan variabel dual yaitu negatif Y1, negatif Y2, plus Y3, negatif Y4, plus Y5, negatif Y6. Selanjutnya, setiap nilai ruas kanan pada primal dipasangkan dengan variabel dual yang sesuai. Ini dipasangkan dengan ini, sehingga diperoleh Wmax itu negatif 1000 Y1, negatif 2000 Y2, plus 1200 Y3, negatif 1200 Y4, plus 1200 Y5, negatif 1200 Y6. Nah, setelah fungsi tujuan dual terbentuk, langkah berikutnya adalah membentuk kendala dual. Untuk membentuk kendala dual, koefisien pada primal dibaca per kolom. Karena terdapat 4 variabel keputusan pada primal, maka akan terbentuk 4 kendala pada dual. Kendala dual pertama itu dibentuk dari kolom X1. Koefisien X1 pada keenam kendala tersebut yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 0. Koefisien tersebut dikalikan dengan susunan variabel dual yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dikalikan dengan ini sehingga menghasilkan negatif Y1 plus Y3 negatif Y4. Nah, karena koefisien X1 pada fungsi tujuan primal adalah negatif 3, maka kendala dual pertama yaitu kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk kendala dual kedua itu dibentuk dari kolom X2. Koefisien X2 pada primal yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1. Setelah dikalikan dengan susunan variabel dual, ini dikalikan ini, diperoleh negatif Y1 plus Y5, negatif Y6. Nah, karena koefisien X2 pada fungsi tujuan primal adalah negatif 2, maka diperoleh kendalanya itu kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, kendala dual ketiga dibentuk dari kolom X3. Koefisiennya yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, setelah dikalikan dengan susunan variabel dual, ini tadi dikalikan dengan ini, diperoleh negatif Y2 plus Y3 negatif Y4. Nah, karena koefisien X3 pada fungsi tujuan primal adalah negatif 4, maka diperoleh kendalanya itu kurang dari sama dengan 4. Untuk kendala dual keempat, itu dibentuk dari kolom X4. Koefisiennya yaitu 0, 1, 0, 0, 1, 1. Setelah dikalikan dengan susunan variabel dual diperoleh negatif Y2 plus Y5 negatif Y6. Karena koefisien X4 pada fungsi tujuan primal adalah negatif 1, maka pada kendalanya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, terakhir, semua variabel dual harus memenuhi syarat non-negatif yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga model dual yang diperoleh yaitu ini. Wmax-nya ini, fungsi tujuannya, lalu kendalanya ini. Nah, jadi simbolannya proses pembentukan dual itu dilakukan dengan mengubah setiap kendala pada primal menjadi variabel dual. Lalu mengubah setiap variabel keputusan pada primal menjadi kendala dual. Lalu mengambil nilai ruas kanan primal sebagai koefisien fungsi tujuan. Lalu membaca koefisien primal per kolom untuk membentuk kendala dual. Nah, dari proses tersebut diperoleh model dual yang memiliki 6 variabel dan 4 kendala dual. Sekian.
Nah, selanjutnya kita melakukan penyelesaian dual dari penyelesaian primal. Pada tabel optimal primal, nilai variabel primal dapat dilihat dari statusnya sebagai variabel basis atau variabel non-basis. Jika suatu variabel primal itu berada dalam basis, maka nilainya diperoleh dari kolom ruas kanan atau Q-nya ini, sehingga Xj-nya itu lebih dari 0. Sebagai contoh nih, di sini kan X1 itu di dalam basis, maka nilainya itu dilihat dari Q-nya ini 1000, jadi X1 itu sama dengan 1000. Nah, jika suatu variabel primal berada di luar basis atau non-basis, maka nilainya itu Xj sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini kan X2 tidak termasuk dalam basis, maka nilai X2 itu sama dengan 0. Nah, menurut teorema complementary slackness, setiap variabel primal Xj itu berpasangan dengan variabel slack Sj pada dual dan memenuhi hubungan Xj kali Sj itu sama dengan 0. Nah, jika Xj-nya itu lebih dari 0, maka harus berlaku Xj itu sama dengan 0. Nah, jika Xj itu sama dengan 0, maka Xj-nya itu tidak harus 0 dan nilainya itu dapat diperoleh dari baris Zj min Zj. Langsung saja di sini. Ini kan X1 di tabel optimal primal itu kan termasuk dalam basis. Nah, berarti nilai X1 itu sama dengan 1000. Dengan ilustrasi X1 itu bersesuaian dengan S1 di dual, maka S1-nya itu di luar basis. Jadi nilai S1-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya X2 di tabel optimal primal itu kan di luar basis, maka nilai X2 itu sama dengan 0. Nah, dengan ilustrasi X2 itu bersesuaian dengan S2 di dual. Karena tadi X2-nya di luar basis, maka S2-nya itu di dalam basis. Nilai S2-nya itu dapat dilihat pada tabel optimal primal pada Zj min Zj-nya X2. Nah, di sini Zj min Zj X2 itu sama dengan 2, maka nilai S2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk X3 di tabel optimal primal itu dia di dalam basis. Berarti nilai X3-nya itu sama dengan 200. X3 itu bersesuaian dengan S3 di dual, maka S3 ini tuh di luar basis dan nilai S3 ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk X4 di tabel optimal primal itu dia di dalam basis, maka nilainya X4 itu 1200. X4 bersesuaian dengan S4 di dual, sehingga S4 itu di luar basis dan nilai S4 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini S1 di tabel optimal primal tadi kan di luar basis, maka nilai S1 itu sama dengan 0. Dengan ilustrasi S1 itu bersesuaian dengan Y1 di dual, maka Y1-nya itu di dalam basis. Nilai Y1-nya itu dilihat dari Zj min Zj-nya S1. Nah, di sini Zj min Zj-nya S1 itu sama dengan 1, maka nilai Y1-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya S2 di tabel optimal primal itu kan di dalam basis, maka nilai S2 itu sama dengan 600. Di sini S2 bersesuaian dengan Y2. Karena tadi S2-nya itu di dalam basis, maka nilai Y2 itu di luar basis. Dan nilai Y2 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya S3 di dalam tabel optimal primal itu kan di luar basis, maka nilai S3 itu sama dengan 0. Di sini S3 bersesuaian dengan Y3 di dual, Y3-nya itu di dalam basis. Nilai Y3-nya itu dilihat dari Zj min Zj-nya S3. Nah, di sini Zj min Zj-nya S3 itu sama dengan 4, maka nilai Y3-nya itu sama dengan 4. Pokoknya begitu seterusnya. Jika di tabel optimal primal itu di luar basis, maka di dualnya itu di dalam basis. Jika di tabel optimal primalnya itu di dalam basis, maka di dualnya itu di luar basis. Seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan solusi optimal dualnya itu Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 4, Y4 sama dengan 0, Y5 sama dengan 1, Y6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya solusi optimal dual ini disubstitusikan ke nilai fungsi tujuan dual. Nah, fungsi tujuan dual kita itu ini, sehingga menghasilkan Y sama dengan
negatif 1000 dikali 1, satunya itu dari Y1, negatif 1200 dikalikan 0, 0-nya itu dari Y2, ditambah 1200 dikalikan 4, 4-nya itu Y3, negatif 1200 dikalikan 0, 0-nya itu Y4, ditambah 1200 dikali 1, satunya itu Y5, negatif 1200 dikalikan 0, 0-nya itu Y6. Nah, sehingga menghasilkan W itu 5000. Jadi diperoleh penyelesaian dual dari penyelesaian primal itu W sama dengan 5000. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah dual dengan metode simplex. Dengan model matematika dualnya yaitu Wmax sama dengan negatif 1000Y1 dikurangi 2000Y2 ditambah 1200Y3 dikurangi 1200Y4 ditambah 1200Y5 dikurangi 1200Y6 ditambah variabel buatannya yaitu 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah 0S4 dengan fungsi tujuannya yaitu negatif Y1 ditambah Y3 dikurangi Y4 ditambah S1 kurang dari atau sama dengan 3, negatif Y1 ditambah Y5 dikurangi Y6 ditambah S2 kurang dari atau sama dengan 2, terus negatif Y2 ditambah Y3 dikurangi Y4 ditambah S3 itu kurang dari atau sama dengan 4. Negatif Y2 ditambah Y5 dikurangi Y6 ditambah S4 kurang dari atau sama dengan 1. Dan syarat Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, S1, S2, S3, S4 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita akan membentuk matriks sebagai berikut ya teman-teman. Dan ini di variabel buatannya itu akan terbentuk matriks identitas. Nah, selanjutnya dari matriks tersebut kita akan menyusun pada tabel simplex atau program awal atau bisa disebut dengan iterasi 1 sebagai berikut ya teman-teman. Nah, dari matriks tadi ini dimulai dari Y1 sampai S4 maka dimasukkan ke dalam tabel simplex Y1, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya sampai S4. Kemudian kita akan mencari variabel dalam basis yaitu yang terdiri dari matriks identitas. Nah, di sini kan terlihat ya matriks identitasnya itu di S1, S2, S3, S4 ini membentuk matriks identitas. Sehingga pada variabel dalam basisnya yaitu S1, S2, S3, S4 dengan koefisien variabel fungsi tujuan yang masuk ke dalam basis untuk koefisien S1 yaitu 0, koefisien S2 itu 0, koefisien S3 0, dan koefisien S4 0. Nah, untuk nilai Q atau kuantitasnya yaitu 3, 2, 4, 1 dari fungsi kendalanya ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu koefisien fungsi tujuannya untuk variabel Y1 yaitu negatif 1000 berdasarkan ini fungsi tujuannya ya teman-teman sampai dengan S4 yaitu 0. Kemudian kita akan mencari nilai YC yaitu dicari dengan cara pada kolom tersebut yang akan dicari YC-nya dikali dengan koefisien variabel yang masuk dalam basis. Sebagai contoh, ini kita kan akan mencari nilai YC pada kolom Q. Maka 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai ZC pada kolom Y1. Sehingga elemen yang berada di kolom Y1 ini dikali dengan koefisien fungsi tujuan yang masuk ke dalam basis. Maka 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 sehingga menghasilkan 0. Nah, kita lanjutkan sampai ke kolom S4. Nah, karena dikalikan dengan koefisien variabel yang
variabel dalam basisnya 0, maka menghasilkan nilai ZC-nya yaitu 0. Kemudian kita akan mencari nilai ZC min CC, yaitu nilai YC dikurangi dengan koefisien fungsi tujuannya, yaitu untuk YC min CC pada kolom Y1 yaitu 0 dikurangi negatif 1000 sama dengan 1000, 0 dikurangi negatif 2000 sama dengan 2000, 0 dikurangi 1200 sama dengan negatif 1200, 0 dikurangi negatif 1200 sama dengan 1200, 0 dikurangi 1200 sama dengan negatif 1200, dan sampai seterusnya sampai S4. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari kunci kolom. Nah, kunci kolom ini kita cari yang paling negatif pada baris ZC min CC. Nah, di sini kan ada dua nilai yang sama ya, yang negatif, yaitu negatif 1200. Kemudian di sini juga ada negatif 1200. Nah, kita akan pilih yang paling kiri. Maka kita mendapatkan kolom kuncinya yaitu di kolom Y3. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, maka kita akan mencari baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci yaitu caranya dengan nilai Q atau kuantitas dibagi dengan kolom kunci yang sudah kita tetapkan. Maka diperoleh 3 dibagi 1 sama dengan 3, 2 dibagi 0 sama dengan tak hingga, 4 dibagi 1 sama dengan 4, 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Nah, untuk menentukan baris kuncinya, kita pilih nilai P yang paling kecil. Nah, di sini nilai P yang paling kecil yaitu 3 berada di baris 1. Maka diperoleh elemen kuncinya yaitu 1. Nah, elemen kunci ini diperoleh dari pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, sehingga elemen kuncinya yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari transformasi baris kunci dengan cara elemen yang berada di baris kunci tersebut dibagi dengan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan mencari transformasi baris kunci B1. Nah, untuk mencari transformasi baris kunci itu kita akan membagi baris kunci tersebut dengan elemen kunci yang tadi sudah ditetapkan yaitu 1 ya. Jadi 3 per 1, negatif 1 per 1, 0 per 1, 1 per 1, negatif 1 per 1, 0 per 1, 0 per 1, sehingga didapatkan transformasi baris kuncinya yaitu 3, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari transformasi baris lain yang bukan merupakan baris kunci yaitu B2. Nah, untuk mencari transformasi baris lain atau B2 ini dengan cara baris lama atau baris 2 dikurangi dengan elemen yang berada di baris 2 yang berada di kolom kunci dan bersesuaian dengan elemen kunci. Jadi di baris 2 yang berada di kolom kunci, koefisien yang berada di kolom kunci itu kan 0. Maka 0 dikali dengan transformasi baris kunci yang sudah kita cari yaitu 3 min 1 0 1 min 1 0 0 1 0 0 0. Sehingga transformasi baris lain didapatkan yaitu 2 dikurangi 0 dikali 3 sama dengan 2. Negatif 1 dikurangi 0 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 dan seterusnya sampai dengan 0 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari transformasi baris lain yaitu baris 3 dengan cara yang sama pada transformasi baris lain pada baris kedua yaitu baris lama atau baris 3 ini ya teman-teman, kemudian dikurangi elemen pada baris 3 yang berada di kolom kunci yaitu 1 yang dikalikan dengan transformasi baris kunci tadi. Sehingga didapatkan 4 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 1, 0 dikurangi 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, dan seterusnya sampai 0 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk transformasi baris lain ini untuk baris 4 ya teman-teman. Caranya sama yaitu baris 4 dikurangi dengan elemen atau koefisien yang berada di kolom kunci pada baris 4 yaitu 0 yang dikalikan dengan transformasi baris kunci yang sudah kita hitung tadi, sehingga diperoleh 1 dikurangi 0 dikali 3 sama dengan 1, 0 dikurangi 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, dan seterusnya sampai 1 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 1. Nah, dari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain yang sudah tadi kita hitung, maka akan menghasilkan tabel simplex baru atau bisa disebut dengan iterasi 2. Jadi, transformasi baris
transformasi baris yang sudah kita hitung itu dimasukkan ke negatif 1, 0, 1, dan seterusnya sampai S4. Pada contoh ini semisal pada baris B3 ya teman-teman. Nah, B3 itu kan transformasi baris B3-nya itu menjadi 1, 1, negatif 1, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0. Maka pada tabel simplex baru pada baris ketiga itu ditulis hasil transformasi yang tadi mulai dari Q yaitu 1, 1, negatif 1, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Itu berlaku juga pada baris kunci, baris transformasi baris 2, baris 3, dan baris 4. Nah, kemudian setelah menghasilkan tabel simplex baru atau iterasi kedua, maka kita menentukan variabel dalam basis, yaitu variabel dalam basis yang termuat matriks identitas, yaitu Y3, S2, S3, S4, dan kemudian koefisien variabel dalam basisnya, yaitu 1200, 0, 0, 0. Kemudian kita menentukan YC min CC seperti pada langkah yang tadi, dan diperoleh kunci kolom, kemudian kita mencari baris kolom dan diperoleh elemen kunci. Nah, kita bisa lihat pada tabel simplex ini atau iterasi kedua ini ternyata pada penilaian YC min CC itu nilainya masih ada yang negatif, maka program ini belum dikatakan optimal. Maka karena program belum optimal, nah kita akan melakukan transformasi baris seperti pada langkah yang tadi dan menghasilkan tabel simplex yang lain atau iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga ini ternyata masih terdapat YC min CC-nya masih ada nilai yang negatif, maka program belum optimal. Selanjutnya dilakukan perhitungan lagi dan menghasilkan iterasi keempat. Nah, kita bisa lihat ternyata di iterasi keempat itu nilai YC min CC-nya sudah negatif dan tidak ada yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa YC min CC itu sudah lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua C. Maka program disebut optimal dengan penyelesaian optimalnya yaitu Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0. Kenapa Y2 sama dengan 0? Karena Y2 tidak masuk dalam basis, jadi Y2 sama dengan 0. Nah, untuk Y3 sama dengan 4, Y4 sama dengan berapa teman-teman? Nah, Y4 sama dengan 0 karena tidak masuk dalam basis. Untuk Y5 sama dengan 1, nah Y6 sama dengan 0. Nah, dengan Z max yaitu 5000. Selanjutnya, kita akan membandingkan tabel optimal primal dan tabel optimal dual. Untuk yang pertama, Z min sama dengan 5000 pada tabel optimal primal. Dan pada tabel optimal dual, Z max sama dengan 5000. Pada tabel optimal primal, X1 sama dengan 1000 berada di dalam basis. Pada tabel optimal dual, S1 berada di luar basis. Pada tabel optimal primal, X2 berada di luar basis. Pada tabel optimal dual, S2 berada di dalam basis, yaitu S2 sama dengan 2. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, X3 itu sama dengan 200 berada di dalam basis. Maka pada tabel optimal dual, S3 itu berada di luar basis. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, X4 sama dengan 1200 berada di dalam basis. Maka pada tabel optimal dual, S4 berada di luar basis. Pada tabel optimal primal, S1 berada di luar basis. Maka pada tabel optimal dual, Y1 itu sama dengan 1 berada di dalam basis. Pada tabel optimal primal, S2 itu sama dengan 600 berada di dalam basis. Pada tabel optimal dual, Y2 berada di luar basis. Kemudian, pada tabel optimal primal, S3 berada di luar basis, maka pada tabel optimal 2, Z3 sama dengan 4 berada di dalam basis. Pada tabel optimal primal, S4 itu sama dengan 0 berada di dalam basis, maka pada tabel optimal 2, Z4 itu berada di luar basis. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, S5 berada di luar basis, maka pada tabel optimal dual, Z5 sama dengan 1 berada di dalam basis. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, S6 sama dengan 0 berada di dalam basis, maka pada tabel optimal dual, Z6 berada di luar basis. Selanjutnya, kolom X pada tabel optimal primal, kolom X2, Z2 min C2 itu sama dengan 2, maka dalam basis S2 sama dengan 2. Pada tabel optimal primal, untuk nilai S1, Z5 min C5 itu sama dengan 1. Maka pada tabel optimal dual, Y1 sama dengan 1. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, S3 itu untuk Z7 min C7 sama dengan 4. Maka pada tabel optimal dual, Y3 sama dengan 4. Selanjutnya, pada tabel optimal primal, S5 yaitu
Z9 min C9 sama dengan 1, maka pada tabel optimal 2, Z5 sama dengan 1 dalam basis. Kemudian pada tabel optimal prima dalam basis X1 sama dengan 1000, maka pada tabel optimal dual kolom S1 Z7 min C7 sama dengan 1000. Pada tabel optimal prima S2 sama dengan 600, maka pada tabel optimal dual Z2 min C2 itu sama dengan 600. Kemudian pada tabel optimal prima dalam basis X3 itu sama dengan 200. Maka pada tabel optimal dual kolom S3 Z9 min C9 sama dengan 200. Selanjutnya dalam basis tabel optimal primal dalam basis X4 itu sama dengan 1200. Maka pada tabel optimal dual kolom S4 Z10 min C10 yaitu 1200. Kemudian pada tabel optimal primal dalam basis S4 sama dengan 0, maka tabel optimal dualnya Z4 yaitu Z4 min C4 sama dengan 0. Selanjutnya pada tabel optimal primal dalam basis S6 sama dengan 0, maka pada tabel optimal dual kolom Z6 yaitu Z6 min C6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan cek selesaian dari primal dan dual menggunakan POMQM. Nah, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi POMQM, kemudian kita klik linear programming. Nah, yang pertama kita akan cek model matematika primalnya terlebih dahulu ya, dengan constraint-nya tadi yaitu ada 6 dan variabelnya ada 4. Kemudian kita akan mencari minimal atau minimize. Kita pencet OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan angka-angkanya itu berdasarkan dengan model matematika primal yang udah kita buat tadi ya. Nah, untuk fungsi tujuannya yaitu 3x1, 2x2, 4x3, dan x4. Kemudian untuk fungsi kendalanya yaitu x1 plus x2 kurang dari atau sama dengan 1000. Selanjutnya ada x3 plus x4 kurang dari atau sama dengan 2000. Fungsi kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 1200. Selanjutnya x1 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 1200. Nah, untuk persamaan yang kelima yaitu x2 ditambah x4 lebih dari atau sama dengan 1200. Kemudian x2 ditambah x4 kurang dari atau sama dengan 1200. Nah, setelah kita memasukkan model matematika ke dalam POMQM ini, selanjutnya kita klik solve yang paling atas ini. Nah, akan muncul solusinya, yaitu diperoleh x1 sama dengan 1000, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 200, x4 sama dengan 1200. Dan untuk z min atau z minimalnya yaitu 5000. Nah, solusi ini sudah sesuai dengan solusi yang kita kerjakan menggunakan metode simplex. Untuk selanjutnya kita akan cek penyelesaian dualnya dengan POMQM. Nah, dari sini kita bisa edit data, kemudian solve lagi, dan kita pencet yang poin kelima yaitu dual atau dualitas. Nah, pada yang di dual problem itu didapatkan persamaan ini ya teman-teman. Nah, persamaan ini itu sama dengan model matematika dual yang sudah kita buat tadi ya. Nah, dari model matematika dual ini kita bisa mencari penyelesaian dual menggunakan POMQM. Maka angka yang tadi kita akan masukkan persamaan yang tadi itu untuk mencari penyelesaian dual menggunakan POMQM. Nah, untuk number of constraint-nya itu ada 4 dan variabelnya tadi ada 6 ya teman-teman. Nah, kita akan mencari maksimum karena tadi kan primalnya kita sudah mencari minimum. Jadi dualnya kita mencari maksimum. Maaf, ini variabelnya ada 6. Kita klik OK. Nah, kemudian kita mengisi kolom-kolom ini dengan persamaan yang tadi sudah kita dapatkan ya. Untuk fungsi tujuannya yaitu negatif 1000 x1, negatif 2000 x2, 1200 x3, negatif 1000 200 x4, 1200 x5, dan negatif 1200 x6. Nah, untuk fungsi kendalanya yaitu negatif 1 Y1 ditambah Y3 dikurangi Y4 lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian negatif Y1 ditambah Y5
dikurangi Y6 kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian negatif Y2 atau ini X2. Jadi kalau di persamaan yang kita selesaikan dengan simplex itu kan persamaannya variabelnya menjadi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Tetapi di POM QM ini menggunakan variabel X, jadi X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini kan tadi udah negatif 1 X2, kemudian ditambah X3, kemudian dikurangi X4 kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang terakhir yaitu negatif X2 ditambah X5 dikurangi X6 kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya kita pencet solve. Nah, didapatkan penyelesaian sebagai berikut. Untuk nilai X1 atau Y1 itu sama dengan 1, untuk nilai X2 atau Y2 itu sama dengan 0, untuk nilai X3 atau Y3 itu sama dengan 4, untuk nilai X4 atau Y4 itu sama dengan 0, untuk nilai X5 atau Y5 itu sama dengan 1, dan untuk nilai X6 atau Y6 itu sama dengan 0. Dengan Z max atau solusi Z maksimumnya yaitu 5000. Jadi penyelesaian dual dan primal memperoleh Z minimumnya 5000 dan Z maksimumnya yaitu 5000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadwal pengiriman yang meminimalkan total biaya adalah dengan mengirim 1000 kantong kapur dari gudang A ke toko 1, 200 kantong kapur dari gudang B ke toko 1, dan 1200 kantong kapur dari gudang B ke toko 2. Maka total biaya minimum yang diperoleh adalah sebesar 5000 ditambah konstanta dari fungsi tujuan, sehingga total biaya adalah 5000 ditambah 18000 sama dengan 23000. Jadi, jadwal pengiriman yang meminimalkan total biaya yang termasuknya yaitu biaya pengiriman dan biaya penyimpanan dengan biaya minimal 23.000 sen adalah mengirim 1000 kantong dari gudang A ke toko 1, 200 kantong dari gudang B ke toko 1, dan 1200 kantong dari gudang B ke toko 2. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.